Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tema kita. Insyaallah ini pembahasan yang terakhir ya. Jadi memang kalau seandainya kita ngaji, kalau tidak sering kita hadir, mungkin kecuali kalau udzur syar'i, mungkin akan ketinggalan nanti tema-tema yang ini berlanjut. Untuk poin yang terakhir ini kita akan menjelaskan bahwa tanda-tanda husnul khotimah, di antara tanda-tanda yang dijelaskan oleh Nabi, yaitu orang yang meninggal di medan perang atau membela agama Allah dengan mengorbankan harta dan nyawa. Yang paling penting adalah nyawa, mengorbankan nyawanya untuk membela apa? Agama Allah. Ini mati syahid, dan syahid ini luar biasa. Para ulama menjelaskan syahid orang yang berperang membela agama Allah dengan mengorbankan harta dan nyawanya, ini derajat tingkatan yang paling tinggi. Derajat yang paling tinggi, tidak ada yang bisa melampaui orang yang mati syahid di medan perang. Tidak ada. Mana dalilnya Ustaz? Nah, ini bisa kita buka di dalam Al-Quran. Kalau kita membuka di dalam Al-Quran surat apa? At-Taubah. Di dalam surat At-Taubah Allah menjelaskan ayat yang ke-20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Surat yang ke-9 ayat yang ke-20 insyaallah. Ya. Apa kata Allah? Orang-orang yang dia beriman dengan keimanan yang benar, dengan iman yang benar tidak tercampuri dengan kedustaan dan juga kebimbangan, keraguan-raguan atau kemunafikan, dan kemudian hijrah. Hijrah artinya apa? Meninggalkan lingkungan tempat kebiasaan yang buruk menuju lingkungan teman komunitas yang baik, yang semakin mendekatkan dia kepada Allah, menjadikan dia semakin taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu hijrah. Kalau zaman Nabi hijrah Mekah ke Madinah. Sekarang Fathul Mekah sudah tidak ada. Maka pengertian hijrah secara luas adalah apa? Meninggalkan lingkungan tempat satu wilayah yang dimana tidak aman agamanya, kehormatannya, itu kembali ke tempat, mencari tempat, menuju tempat yang bisa aman ya, kehormatannya, hartanya, dan juga agamanya. Nah itu. Maka orang yang seperti ini para jamaah, dia akan mendapatkan apa? Kemuliaan. Jadi orang yang hijrah, yang dulunya tidak baik menjadi baik, dulunya nggak sholat jadi sholat, dulunya nggak pernah ngaji jadi ngaji, yang dulunya nggak pernah mengenal agama, disebabkan karena apa? Hijrah. Ternyata dia mendapatkan lingkungan, bi'ah, teman, sahabat yang mengajak dia kepada ketaatan. Seperti kita dulu mungkin kita nggak ngerti agama, dulu kita mungkin jahil, bodoh, dulu kita mungkin nggak mengerti tentang sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Bertemu dengan teman yang soleh, bertemu dengan kawan yang taat, akhirnya mengingatkan kita, menyadarkan kita. Itu hijrah. Alhamdulillah kita sudah hijrah hari ini. Tinggal bagaimana kita merumat, menjaga hijrah kita. Apakah karena Allah atau karena manusia? Itu yang paling penting. Jadi kalau orang hijrah itu, apakah dia karena Allah atau karena manusia? Kalau karena manusia tidak bermanfaat hijrahnya. Tapi kalau karena Allah, Allah akan menjaga hijrahnya sampai dia meninggal dunia. Setelah dia hijrah, berusaha wajahadu fisabilillah. Orang yang berperang di jalan Allah dengan harta dan nyawanya, masya Allah. Berperang di jalan Allah. Wajahadu, jahidu. Bersungguh-sungguh, mengerahkan tenaga, pikiran, bahkan nyawa untuk apa? Berjuang membela agama Allah. Dengan apa? Harta, nyawa, nggak main-main ini. Jadi kalau kita membaca Quran, kalau di situ ada kalimat amwal wa anfus, harta dan nyawa, itu para ulama menafsirkan adalah kembali kepada pengertian yang sebenarnya apa?
berperang membela agama Allah, mati syahid, meninggalnya husnul khotimah. Ya. Jadi kalau kita lihat di Palestina, di Afghanistan, ini mereka berperang karena agama Allah, insya Allah. Ya, kita doakan semoga mereka mendapatkan tempat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala selama mereka berperang berjuang untuk menegakkan kalimat Allah, bukan kepentingan yang lain. Ya, bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena pangkat, bukan karena riya, bukan karena disebut orang sebagai mujahid, pahlawan ini dan itu, atau cari harta, bukan. Pernah dijelaskan di dalam hadis Sahih Imam Bukhari Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Pernah ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu syaja'ah wa yuqatilu hamiyah wa yuqatilu riya." Ada orang tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kira-kira pendapat penjenengan itu bagaimana kalau ada orang dia itu berjuang, berperang, tapi tujuan berjuang dan berperangnya ini tujuannya adalah apa? Supaya disebut sebagai pahlawan, orang hebat, mujahid pemberani, atau tujuannya dia ingin cari apa? Naik pangkat, dapat kedudukan yang tinggi, biar dihormati. Yang ketiga, berperang karena riya, supaya nanti dilihat orang banyak di Facebook, di Instagram, atau dimanapun di HP. Wah, dia selfie, ya, kemudian dia bangga dengan bawa menenteng senjata. Ya, nanti orang banyak followernya, yang nge-like juga banyak. Tujuannya apa? Biar banyak yang subscribe, biar banyak yang nge-like, biar banyak yang memberikan apa? Apresiasi. Mujahid, masya Allah, ya, luar biasa gagahnya. Tujuan niatnya, tujuannya riya. Hati-hati nih. Jadi nggak mudah loh Pak Bu, Bapak Ibu, nggih Mas, menjaga hati itu nggak banyak. Orang yang berangkat berperang, yang memang awalnya niatnya baik, di tengah perjalanan disesatkan sama setan. Jadi nggak main-main. Setan yang goda orang-orang berperang itu bukan setan ecek-ecek, bukan setan ecek-ecek. Setannya ya setan yang kelasnya sudah profesor ahli jihad. Ya, banyak mereka yang berperang tapi ternyata apa? Niatnya bukan karena Allah. Niatnya supaya dapat duit di sana. Niatnya supaya dilabeli mujahid atau pahlawan. Siapapun mereka yang berperang bukan karena Allah, neraka. Ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, nanti pada hari kiamat orang yang pertama kali masuk neraka itu bukan ahli maksiat, tukang zina, tukang minum khamr, tukang mabuk, tukang rentenir, makan riba, ya, atau tukang gosip, tukang memfitnah, mencuri, membunuh, bukan. Yang pertama dicemplung nih, dimasukkan, tenggelamkan ke neraka itu 3 golongan manusia. 1, orang yang punya ilmu, ya. Orang yang punya ilmu, dia pinter dakwah, terkenal di video, terkenal di YouTube, dimanapun, di medsos, jamaknya ribuan, bahkan ratusan ribu. Tapi ternyata apa? Tujuan dakwahnya itu cuma pengen dia dianggap sebagai orang yang alim. Wah, Masya Allah, alim dia, pandai, ahli hadis, ahli Quran, ahli ini, supaya dia disebut-sebut namanya. Kalau disebut-sebut nanti apa? Bangga. Banyak orang nanti sendiko dawuh, dia senang kalau diagung-agungkan, dikultuskan, itu senang dia. Nah itu orang yang alim tapi tujuan dakwahnya bukan karena Allah. Supaya apa? Supaya biar dapat bayarannya banyak. Undangan ke sana bayarannya banyak, undangan ke sana bayarannya, amplopnya banyak. Ada. Bisa jadi ada ustadz ketika tarifnya tinggi Pak Bu, ya, kalau nggak dibayar sekian nggak mau lagi dakwah dia. Tuh, menjaga niat ini loh yang berat.
Ya, jadi seperti kita dakwah ini, kalau niatnya nggak betul-betul karena Allah, setan ini sudah terus menggoda terus. Ayo Zam, kamu kalau nggak dakwah, nggak digaji sekian, ngapain kamu datang? Ya, kalau kamu nggak dibayar sekian, nggak usah datang lah. Ya, kamu harus tarifnya sekian, biar cepet apa? Cepet kaya. Bisa beli mobil, bisa beli rumah yang bagus, bisa cari istri yang lain, cari istri lagi maksudnya. Ketawa semua ini. Iya, tantangan orang pendakwah ya gitu. Ujian. Loh, setan itu kan terus toh Pak Bu. Nggak pernah istirahat sampai kita masuk neraka. Nah, jadi beban mental bagi para dai-dai itu kalau nggak bisa jaga niatnya, diselewengkan saja sudah. Nanti masuk neraka duluan itu. Dan juga orang yang pandai baca Quran ya sama, qori, belajar Quran, pondok pesantren, ketika keluar dia hafal 30 juz, kemudian terkenal, diundang ke sana kemari ya, jadi public figure, bacaannya bagus, indah. Apa? Muncul riya. Wah, ini loh bacaanku paling bagus ini. Saya bahkan bisa menang dalam kompetisi musabaqah tilawatul Quran setertek. Setertek. Se-Indonesia Pak ya. Se-Indonesia juara 1 dia. Wah, suaranya melengking-lengking bagus, kayak Musari Rosid ya, kayak Sudes atau kayak Madrud Agomidi atau yang lain. Ya, atau kayak ya Syekh siapa? Syekh Pakuno ya. Jadi ketika orang baca Quran niatnya itu bukan karena Allah, sudah habis semua total. Mondok pesantren 4, 5, 10 tahun, keluar hafal Quran 30 juz, ujung-ujungnya dia cari duit supaya dia kaya, diundang sana, diundang ke sini. Kalau tarifnya nggak besar nggak mau dia. Ada seperti itu. Ya, dia memperkaya diri terus, padahal Nabi mengatakan dalam hadis, ya, Imam Tirmidzi mengatakan, wala taqra'ul Qur'ana wa ta'kuluna fihi. Kamu jangan baca Quran dan kamu mencari makanan dengan Al-Quran kamu. Hati-hati Bapak Ibu. Ustadz lah ini guru-guru TPA bagaimana ini? Ngajarkan TPA kepada anak-anak ini ketika dapat bayaran bagaimana? Nah, kita perlu perjelaskan. Kalau memang niatnya benar-benar karena Allah, meskipun dia dibayar atau tidak, dia tidak berharap ya, insya Allah dia tidak masuk dalam hadis ini. Tapi kalau tujuan baca Quran ujung-ujungnya agar disebut sebagai ahli Quran, qori, suaranya bagus, tujuannya niatnya untuk dapat bayaran banyak, supaya dapat juara 1 nanti, terkenal, dapat piala ini dan itu, jadi kebanggaan. Kemudian dia bisa terkenal lewat medsos. Nah, niatnya bukan karena Allah, masuk neraka dia. Jadi nggak mudah loh ya, menjaga niat paling berat. Sudah Bapak Ibu. Makanya sampai Nabi mengatakan, orang membaca Quran dengan sembunyi-sembunyi, ya, dengan suara pelan, tidak orang tahu, itu lebih utama daripada membaca Quran yang terang-terangan. Begitu juga sedekah yang disembunyikan itu lebih utama daripada sedekah diterang-terangkan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan orang sedikit yang selamat dari riya. Gitu. Yang kedua, yang masuk neraka dulu siapa? Orang yang gemar sedekah, dermawan, masya Allah. Kelihatan pandangan manusia dia orang yang baik, dermawan, suka sedekah, rajin ini dan itu, bantu orang kesulitan, membantu orang yang berdakwah di jalan Allah, fakir miskin, anak yatim. Ternyata apa? Ternyata sedekahnya dia itu niatnya bukan karena Allah, tapi karena dapat pujian. Ketika dia sedekah, foto, sebar-sebarkan, ya, nanti biar dapat apa? Pujian atau dapat subscribe yang banyak. Ada ya? Ini hati-hati loh. Jaga hati ini nggak mudah loh. Ustaz, tujuannya biar syiar dakwah. Iya, tapi hati-hati. Setan itu cerdik sekali. Sekali ditiup hatimu, diselewengkan, wah, banyak kamu yang subscribe. Sudah berapa follower? 2 juta. Nanti follower lagi ya sampai 10 juta biar dapat platinum. Gitu ya. Itu Mas Rian.
Kalau sudah 10 juta dapat apa? Platinum. Hati-hati. Ini yang nyoteng niatnya salah nih ya itu. Ya, katakan apapun tujuan untuk mensiarkan dakwah atau sedekah sudah masuk di media sosial, itu kalau niatnya bukan karena Allah, rusak, hapus semua amal ibadahnya. Betul. Masuk neraka dulu. Loh, padahal gemar sedekah kok masuk neraka? Niatnya bukan karena Allah, tapi karena pujian. Karena supaya dipanggil, ahli sedekah, dermawan ini. Masya Allah, gitu. Kalau nggak dipuji dia marah, besengut, ya, nggak terima dia, cupet hati ini. Yang terakhir kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Imam Bukhari, mereka masuk neraka dulu siapa? Adalah mereka yang jihad di jalan Allah. Coba orang yang mujahid, ya, tujuannya harusnya dia karena Allah, tapi tujuannya tadi supaya dipanggil, disebut, dikenang. Tujuannya harta, tujuannya pangkat, tujuannya kedudukan, tujuannya karena apa? Ria. Fa'ayu fisabilillah ya Rasulullah. Kira-kira di antara tiga ini mana yang fisabilillah di jalan Allah? Apa kata Nabi? Qala, tidak ada yang semuanya masuk di jalan Allah. Yang dimaksud berperang di jalan Allah itu apa kata Nabi? Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fisabilillah. Barang siapa orang yang dia ini berperang di jalan Allah, tujuannya perang apa? Untuk menegakkan kalimat Allah, mensiarkan agama Islam, mendakwahkan Islam, kemudian dia dibunuh, atau dia membela kaum muslimin, membela syariat Allah, kemudian dibunuh, maka ini adalah syahid di jalan Allah. Jadi syahid di jalan Allah. Keutamaan orang yang syahid itu ada 6 kata Nabi. Ya, saya buka di dalam hadisnya. Orang yang syahid itu ada 6. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Li syahid indallah syittun khisal. Orang yang mati di jalan Allah itu mendapatkan 6 keutamaan. Yang pertama apa? Yughfaru lahu fi awal daf'ihi. Maka diampuni dosa-dosanya setelah dia meninggal dunia. Wa yaramak adahu minal jannah. Dia melihat tempat tinggalnya di surga, di alam kubur itu sudah dibuka. Ini loh, tempat tinggalmu ini di surga. Insyaallah. Wa yuzaru min adabil qabri, dan dihindarkan dari siksa kubur. Wa yu'manu minal faza' al akbar, dan dia dihindarkan dari goncangan dahsyatnya hari kiamat. Masya Allah. Ya, luar biasa ya. Nanti orang-orang ketika terjadinya hari kiamat besar, kehancuran alam semesta ini, semuanya merasakan getaran yang hebat, goncangan yang hebat. Ya, orang-orang mukmin pun merasakan goncangan, apalagi orang kafir. Orang mukmin aja merasakan goncangan yang luar biasa. Kecuali siapa? 2, para nabi, para rasul, dan orang yang meninggal di medan perang dalam rangka membela agama Allah. Itu tidak pernah merasakan sedikit pun goncangan dahsyatnya hari kiamat. Mereka tidur seperti tidurnya pengantin, tiba-tiba dibangkitkan sama Allah. Bangun, bangkit. Jadi hancur sudah, tiba-tiba dia sudah bangkit di padang mahsyar. Ya. Yang lainnya, luar biasa. Ya. Jadi orang-orang yang beriman, tapi mereka tidak mati di medan perang itu tetap merasakan dahsyatnya goncangan hari kiamat yang luar biasa. Wa yudau ala rasi tajun al-baqar al-yaqut, ya, min khairu minad dunya wa ma fiha. Insyaallah. Yang kelima, dia akan diberi mahkota. Mahkota yang paling bersinar cahaya, yang paling indah di surga. Diberikan nanti mahkota. Yang terakhir, wazawwazu isnataini wa sab'ina zawjatan minal hur al-ain wasfa'u fi sab'ina min aqaribihi. Yang keenam, dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Kalau laki-laki 72 bidadari. Kalau perempuan yang mati syahid di medan perang, mereka yang mengobati orang yang luka, tiba-tiba dia juga terkena senjata, peluru atau panah atau yang lainnya. Bagaimana?
ya dia akan dinikahkan dengan suaminya sendiri. Kalau punya suami, kalau belum bersuami nanti akan diberi suami yang paling tampan di surga. Tinggal milih dia, Masya Allah. Dan dia mendapatkan syafaat untuk 70 dari keluarganya. Ya. Jadi syafaat ya, apa? Yaitu pertolongan, terhindar dari siksa api neraka. Keselamatan 70 keluarga. Tapi syaratnya apa? Mukmin, beriman. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita tutup terkait dengan hadis ini, Allah sudah menjelaskan di dalam 2 surat. Yang pertama surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat yang ke-153. Apa kata Allah? Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Hai Muhammad, kamu jangan katakan kepada umatmu, mereka jangan mengatakan bahwa orang yang meninggal di jalan Allah, syahid di medan perang itu, mereka itu mati. Tidak, mereka hidup. Roh mereka itu hidup, ya. Tapi kebanyakan orang itu tidak sadar. Itu yang pertama. Yang kedua di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat yang ke-169. Apa kata Allah? Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Hei Muhammad, katakan kepada umatmu, jangan mereka menganggap bahwa orang yang dibunuh di jalan Allah, meninggal karena berperang membela agama Allah, yaitu agama Islam, syariat Allah, maka mereka mati. Tidak, mereka hidup, mereka dikasih rezeki oleh Allah sampai datangnya hari kiamat. Para jamaah Bapak Ibu, di dalam tafsir ayat ini, 2 ayat ini, di dalam tafsir Ibnu Katsir Al-Qur'anul Azim, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah azza mengatakan bahwa ketika orang yang meninggal di jalan Allah, membela agama Allah, dibunuh orang-orang kafir, maka roh mereka itu terbang dengan burung yang berwarna hijau. Ya, jadi roh-roh arwah-arwah orang yang mati syahid itu, mereka itu ditaruh di dalam burung-burung yang hijau, terbang kemanapun mereka terbang, ke dalam surga-surga yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian hinggap di lentera-lentera, ya, di sebelah arsy-Nya Allah ada lentera-lentera yang bercahaya. Kemudian Allah mengatakan, sudahkah kau merasakan apa yang kau janjikan? Apa kata arwah-arwah itu yang mati syahid? Benar ya Allah, Engkau telah menjanjikan apa yang telah Engkau janjikan, kami merasakan dan kami mendapatkannya. Maka arwah tadi mengatakan, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia ini agar aku bisa berperang kembali dan membela agamamu ya Allah. Tidak, apa yang aku tetapkan kematian hanya sekali dan tidak akan terulang kembali. Subhanallah, ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini keterangan dalam hadis yang dikutip oleh Ibnu Katsir bahwa orang yang berperang di jalan Allah adalah meninggal dalam kondisi husnul khatimah, betul-betul niatnya karena Allah, maka dia akan mendapatkan apa yang Allah janjikan, bisa memasuki ke surga-surga mana yang mereka kehendaki. Jadi kesimpulannya Pak, ruh arwah orang yang mati syahid itu mereka hidup di dalam burung yang hijau-hijau. Mereka terbang terus di sisi Allah sampai datangnya hari kiamat. Nah itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu, semoga ini bisa menambah daripada ilmu pemahaman kita akan kebenaran janji-janji Allah di dalam ayatnya dan sunnah-sunnah Rasulnya di dalam hadisnya. Dan yang paling penting adalah hendaknya kita tetap semangat dalam kita belajar, mengaji, memahami Quran dan Sunnah, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.